Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Lintas Budaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Strategi Bisnis Lintas Budaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anissa dengan NIM B1B1231158 selaku Ketua Kelompok 5. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah proses pengelolaan perbedaan budaya di dalam organisasi atau lingkungan kerja yang melibatkan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Tujuan utama manajemen lintas budaya adalah menciptakan sinergi dalam tim multikultural, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Hal ini melibatkan pemahaman nilai, norma, kebiasaan, serta perilaku dari setiap budaya yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Marletila Rashid dengan NIM B1B1231124. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu definisi strategi bisnis lintas budaya. Strategi bisnis lintas budaya adalah pendekatan atau rencana yang dirancang oleh perusahaan untuk mengelola, mengadaptasi, dan mengintegrasikan perbedaan budaya ketika beroperasi di berbagai negara atau melibatkan tim multikultural. Strategi ini bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam lingkungan bisnis global dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, dan preferensi budaya di wilayah yang berbeda. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Rio Ananda Altalar Yusuf dengan NIM B1B1231129. Baik, poin selanjutnya yaitu mengapa strategi bisnis lintas budaya penting. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan beradaptasi di pasar global untuk menyesuaikan produk, layanan, dan pendekatan pemasaran dengan budaya setempat. Kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing lain. Ketiga, memperkuat kerjasama dan negosiasi bisnis. Keempat, mengoptimalkan manajemen kerja multikultural. Kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Keenam, mengurangi risiko konflik dan kesalahpahaman. Dan yang terakhir, mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Ramadhani dengan NIM B1B1231131. Kali ini saya akan membahas materi mengenai memahami budaya dan perbedaannya dalam strategi bisnis lintas budaya. Pertama, konsep budaya dalam bisnis. Budaya mempengaruhi pengambilan keputusan di mana budaya kolektivis cenderung mengutamakan konsensus, sedangkan budaya individualis mengutamakan keputusan individu. Selanjutnya, gaya komunikasi dan hubungan sosial. Lanjut, nomor 2, perbedaan budaya dalam bisnis. Perbedaan budaya meliputi nilai dan kepercayaan, norma dan etika bisnis, bahasa dan komunikasi, gaya kepemimpinan dan manajemen, serta orientasi waktu dan ketepatan waktu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fiona Trianta dengan NIM B1B1231143. Materi selanjutnya, ketiga, strategi bisnis lintas budaya. Perusahaan dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama, penyesuaian produk dan layanan, pelatihan dan pendidikan budaya, komunikasi efektif, pengelolaan tim multikultural, dan yang terakhir menyesuaikan gaya kepemimpinan. Selanjutnya, materi keempat, pentingnya memahami budaya dan perbedaannya. Beberapa manfaat utamanya meliputi yang pertama, menghindari konflik dan kesalahpahaman, meningkatkan efektivitas negosiasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas kerja tim multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatir Aditya Perdana dengan NIM B1B1231155. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi bisnis dengan orang berbudaya asing yang mencakup 4 poin. Yang pertama itu memahami perbedaan budaya yang mencakup studi budaya setempat, analisis kerangka budaya, Hofstede, dan pelatihan karyawan lintas budaya. Poin kedua, strategi komunikasi lintas budaya yang mencakup penggunaan penerjemah profesional, mempelajari komunikasi non-verbal, dan menyesuaikan gaya komunikasi. Poin ketiga itu strategi negosiasi lintas budaya yang efektif, mencakup pembelajaran etiket
negosiasi setempat, bersikap sabar dan fleksibel, serta menghindari konflik langsung. Poin yang keempat, penyesuaian produk dan layanan sesuai kebutuhan pasar lokal yang mencakup adaptasi produk, penyesuaian pengemasan, dan penyesuaian harga dan promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Saldin dengan NIM B1B1231168. Selanjutnya, yang kelima, pengelolaan tim multikultural mencakup pembentukan lingkungan kerja yang inklusif, pelatihan lintas budaya, dan mendorong kolaborasi serta saling pengertian. Yang keenam, penyesuaian gaya kepemimpinan yang mencakup gaya kepemimpinan kolektif dan individual, penghormatan terhadap hierarki, dan fokus pada pembangunan kepercayaan. Yang ketujuh, penerapan teknologi dan digitalisasi yang mencakup penggunaan alat komunikasi global, penggunaan sistem manajemen kinerja global, dan penggunaan data dan analisis. Yang terakhir atau yang kedelapan, pentingnya sensitivitas budaya mencakup meningkatkan hubungan bisnis, menghindari kesalahpahaman dan konflik, serta meningkatkan citra perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Priana Nasrun dengan NIM B1B1231175. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan tantangan dalam strategi bisnis lintas budaya. Nomor 1, hambatan perbedaan nilai dan norma budaya. Poin pertama, persepsi terhadap waktu di mana beberapa negara menganggap keterlambatan tidak profesional dan di beberapa negara konsep jam karet masih berlaku. Poin kedua, penghargaan terhadap hierarki di mana keputusan bisnis membutuhkan keputusan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi, sementara ada beberapa negara yang keputusannya dapat dibuat secara cepat oleh tim proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Silvianingsi dengan NIM B1B1232206. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan keuangan dan fluktuasi mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan, terutama dalam perdagangan internasional. Misalnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat meningkatkan biaya impor perusahaan Indonesia, dan juga negara tertentu mungkin memiliki kontrol ketat terhadap mata uang asing yang membatasi transfer uang lintas negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Warinti Munaya Ishak dengan NIM B1B1232225. Di sini saya akan membahas strategi dalam mengelola bisnis lintas budaya. Mengelola bisnis lintas budaya memerlukan pemahaman mendalam tentang cara berinteraksi dengan berbagai budaya yang ada di pasar internasional. Strategi yang tepat dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan yang timbul akibat perbedaan budaya dan memaksimalkan peluang untuk sukses. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengelola bisnis lintas budaya dengan efektif. Yang pertama yaitu membangun kesadaran budaya. Hal ini bisa dilakukan dengan strategi mengadakan pelatihan budaya dan komunikasi antar budaya secara rutin, mengedukasi manajer dan karyawan tentang perbedaan nilai, kebiasaan, dan norma yang ada di pasar internasional. Yang kedua yaitu menyesuaikan strategi pemasaran dengan budaya lokal. Strategi yang dapat digunakan ialah melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen di setiap negara atau wilayah. Yang ketiga yaitu pengelolaan tim multikultural. Strategi yang dapat digunakan ialah mengembangkan kemampuan komunikasi antar budaya yang baik di anggota-anggota tim. Yang keempat yaitu menggunakan teknologi untuk mengatasi hambatan geografis dan budaya. Strategi yang dapat digunakan ialah memanfaatkan platform komunikasi seperti video konferensi, email, dan aplikasi kolaborasi online untuk menjaga hubungan tim dan mitra bisnis tetap produktif meskipun jarak geografis. Yang kelima yaitu kepemimpinan lintas budaya. Strategi yang dapat digunakan ialah mengadopsi gaya kepemimpinan yang inklusif dan adaptif, di mana pemimpin mengakui perbedaan budaya dan mengakomodasi budaya kerja yang beragam. Yang keenam yaitu negosiasi dan pengambilan keputusan lintas budaya. Strategi yang dapat digunakan ialah mempelajari pendekatan negosiasi yang digunakan di negara-negara yang berbeda, misalnya di beberapa negara Asia. Negosiasi dapat melibatkan banyak tahap konsultasi dan tidak langsung, sementara di negara-negara barat, negosiasi lebih terbuka dan langsung. Yang ketujuh yaitu mengatasi hambatan bahasa dan komunikasi nonverbal. Strategi yang dapat digunakan ialah dengan menyewa penerjemah profesional atau menggunakan alat terjemahan untuk menghindari kesalahan komunikasi. Yang kedelapan yaitu penerapan etika bisnis dalam globalisasi, di mana strategi yang dapat dilakukan ialah memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan bisnis sesuai dengan etika
dan hukum yang berlaku di setiap negara dan budaya. Yang kesembilan yaitu membentuk kemitraan. Strategi yang dapat dilakukan ialah dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra lokal. Baik, berakhirnya materi dari saya, berarti menutup presentasi pada kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.